Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman sekalian dan Ibu Ria Aulia, SEI MSc, selaku dosen pembimbing mata kuliah Metodologi Penelitian. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Luvita Lauren dengan NIM 231010505391. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen dengan konsentrasi saya Digital Marketing. Pada kesempatan ini, melalui video ini, saya mohon izin kepada Ibu untuk menyampaikan dan mempresentasikan proposal penelitian saya yang telah saya susun sebagai bagian dari pemenuhan tugas dan pengajuan ujian akhir semester. Saya berharap melalui pemaparan ini, proposal yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik, serta saya sangat terbuka terhadap masukan dan arahan dari Ibu untuk menyempurnakan proposal saya ke depannya. Atas perhatian dan waktunya saya ucapkan terima kasih. Lalu selanjutnya saya akan memulai pemaparan proposal saya. Jika kita lihat kondisi sekarang, pasar tradisional sebenarnya masih sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Hampir setiap hari masyarakat datang ke pasar untuk membeli kebutuhan pokok seperti sayur, ikan, dan bahan makanan lainnya. Namun di sisi lain, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa sekarang semakin banyak pasar modern, minimarket, dan supermarket yang menawarkan kenyamanan bagi para konsumen. Lalu masalah yang terjadi di pasar tradisional saat ini, kondisi ini membuat pasar tradisional harus berjuang lebih keras untuk tetap bertahan. Banyak pedagang yang mengeluhkan jumlah pembeli yang tidak menentu, kadang ramai tapi sering juga sepi. Akibatnya pendapatan pedagang menjadi tidak stabil dan hal ini sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan mereka. Studi kasus di sini itu pasar tradisional Pagedangan. Salah satu contoh nyata dari kondisi tersebut dapat kita lihat di pasar ini, yaitu pasar tradisional. Itu pasar tradisional Pagedangan. Pasar ini menjadi tempat bergantungnya banyak pedagang kecil untuk mencari nafkah. Namun berdasarkan pengamatan awal, masih terdapat beberapa kendala seperti fasilitas pasar yang belum optimal, kebersihan dan kenyamanan yang perlu ditingkatkan, serta pengolahan pasar yang belum sepenuhnya maksimal. Lalu aktivitas ekonomi pedagang. Selain dari sisi pengolahan pasar, aktivitas ekonomi pedagang juga menjadi perhatian penting. Beberapa pedagang masih berjualan dengan cara yang sangat sederhana, mulai dari penataan barangnya, strategi pemasaran, hingga pengolahan modal usahanya. Minimnya inovasi dan keterbatasan modal membuat pedagang sulit bersaing dengan pasar modern yang lebih agresif dalam menarik konsumen. Lalu kita masuk ke judul penelitian. Berdasarkan kondisi dan fenomena tersebut, maka penelitian ini mengambil judul Pengaruh Pengolahan Pasar dan Aktivitas Ekonomi terhadap Kesejahteraan Pedagang di Pasar Tradisional Pagedangan. Mengapa saya mengambil judul ini? Saya ingin melihat apakah pengolahan pasar yang baik seperti fasilitas, kebersihan, keamanan, dan kenyamanan benar-benar berdampak pada kesejahteraan pedagang. Selain itu, saya juga ingin mengetahui apakah aktivitas ekonomi pedagang seperti cara berjualannya, volume transaksinya, dan inovasi produknya berpengaruh terhadap kondisi ekonomi pedagang. Tujuan penelitian ini secara sederhana adalah untuk menjawab 3 pertanyaan utama. Yang pertama, apakah pengolahan pasar berpengaruh terhadap kesejahteraan pedagang? Lalu yang kedua, apakah aktivitas ekonomi pedagang juga berpengaruh? Dan yang ketiga, apakah kedua faktor tersebut secara bersama-sama mempengaruhi kesejahteraan pedagang di pasar tradisional Pagedangan? Kenapa penelitian ini penting? Penelitian ini penting karena pedagang pasar tradisional merupakan bagian dari ekonomi rakyat yang harus tetap dijaga. Lalu, jika pengelolaan pasar terus dibiarkan kurang optimal dan pedagang tidak didukung untuk mengembangkan aktivitas ekonominya, maka pasar tradisional akan semakin tertinggal.
Padahal pasar tradisional memiliki peran besar dalam menciptakan lapangan kerja dan menopang perekonomian lokal. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kuesioner. Responden dalam penelitian ini adalah pedagang aktif di pasar tradisional Pagedangan. Lalu data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode statistik untuk melihat hubungan dan pengaruh antar variabel yang telah diteliti. Harapan dari penelitian ini, saya berharap dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi pasar tradisional, khususnya di pasar tradisional Pagedangan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengelola pasar dan pemerintah daerah dalam meningkatkan pengelolaan pasar serta kesejahteraan pedagang. Demikian presentasi proposal skripsi yang saya sampaikan melalui video ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.